Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Di drama kedua ini, kita akan merecap drakor The Tale of the Nine Tail atau The Tale of Gumiho dengan pemeran utama Lee Dong-woo sebagai Ion, yaitu rubah berekor 9 atau biasa disebut Gumiho. Jo Bo-ah sebagai Namjiah, reinkarnasi kekasih Gumiho Ion, dan Kim Bum sebagai Irang, Gumiho campuran dengan manusia adik tiri Ion, serta Kim Yong-ji sebagai Yuri, rubah yang ditolong Irang di kebun binatang. Oke, tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja ke episode 1. Episode 1 dibuka dengan perkataan seorang dewa mengenai rubah yang menjadi manusia, di mana saat rubah berusia 100 tahun, dia bisa berubah menjadi wanita cantik atau menjadi pria yang menjalin hubungan dengan wanita cantik. Namun, rubah berusia 1000 tahun menerima berkat dari langit dan menjadi rubah yang sempurna. Bahkan keahliannya menyamai peramal hebat yang bisa melihat masa depan jauh ke depan. Kemudian scene berpindah kepada satu keluarga kecil di dalam mobil. Si ibu memberikan kado ulang tahun kotak musik untuk anaknya. Tiba-tiba lampu di jalan mati satu-satu dan ada sesuatu yang menabrak mobil mereka, menyebabkan mobil itu kecelakaan dan terbalik. Anak ini tersadar dari pingsannya dan melihat ayah ibunya bergantungan. Lalu ada 2 orang yang melewati mobil mereka. Anak ini melihat ternyata 2 orang itu ayah dan ibunya. Anak ini berteriak lalu pingsan. Saat bangun, anak bernama Jia ini berada di rumah sedang nonton TV dengan ayahnya. Lalu dia memainkan kotak musik dan tersadar kepala kuda di kotak musik itu patah dan ada noda darah di lengan bajunya. Lalu Jia meminta kue kenari pada ibunya. Si ibu mencari kue kenari. Jia mengambil pisau dan menusuk ibu itu serta mengatakan kalau wanita ini bukan ibunya karena Jia alergi kacang kenari. Jia berlari ke kamar, mengunci pintu dan mengganjalnya dengan rak. Ibu dan ayah itu mengejar Jia, membongkar gagang pintu. Ada tangan yang masuk. Itu seperti tangan berubah jadi-jadian. Tiba-tiba kedengaran perkelahian di luar. Lalu suasana jadi hening. Saat membuka mata, Jia melihat seorang pria membawa payung merah bermata rubah dan bertanya, apakah Jia adalah Ahem? Dia diam saja. Orang ini pun menghipnotis Jia agar melupakan semuanya. Orang ini menolong dari rubah-rubah yang hendak memakan Jia. Tiba-tiba saja, Jia sudah ada di lokasi kecelakaan dan banyak polisi di sana. Tapi tidak ada mayat orang tua Jia. 21 tahun kemudian, pria yang menolong Jia adalah rubah berekor 9 atau Gumiho bernama Ion. Ion bangun dari tidur lalu memakan es krim tanpa sarapan, bersiap-siap kemudian membawa payung merahnya dan pergi ke pesta pernikahan. Hari itu turun hujan karena seekor rubah akan menikah. Ion ini menemui pengantin wanita. Ternyata wanita ini adalah seekor rubah. Ion ingin membunuh wanita ini, tapi wanita ini memohon agar diberi izin tetap hidup. Karena acara benar-benar sudah mau dimulai, mau tak mau Ion mengizinkannya sampai acara pernikahan saja. Setelah acara selesai, Ion mendatangi wanita itu. Wanita ini tiba-tiba menyerang dan hendak kabur, tapi berhasil dikalahkan Ion. Ion menusuknya, lalu rubah ini pun mati dan menjadi abu. Ion menghipnotis semua orang di acara itu, mengatakan kalau mempelai wanitanya kabur. Dia yang kini sudah dewasa juga ada di aula pernikahan itu dan melihat Ion yang hadir di sana. Jia yang seorang produser acara supranatural menyelidiki gaun wanita rubah itu. Dia merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Juga melihat ada bulu di gaun itu dan membawanya ke dokter hewan bernama Shinjo. Shinjo mengatakan ini bulu rubah yang langka. Ion mendatangi kantor imigrasi akhirat, di mana neneknya sendiri yang bekerja di sana. Ion merasa kesal sampai kapan dia harus berburu rubah yang masuk daftar kriminal. Ini sudah 600 tahun. Nenek Ion marah. Gak ada yang menyuruh Ion berhenti jadi roh gunung, yaitu dewa yang ada di gunung dan bekerja seperti sekarang. Ion sendiri yang memilih ini sebagai imbalan untuk membangkitkan gadis itu. Ion pun pergi. Sebelum pergi, Ion berpapasan dengan kakeknya yang takut istri, suami takut istri.
Dr. Shinjo ternyata menghubungi Yon dan melaporkan Jia membawa bulu merah rubah dan menunjukkan kalau Yon masuk daftar pencarian orang. Tapi Yon gak peduli soal itu. Ternyata Dr. Shinjo ini pelayan setia Yon. Sementara itu, Jia dengan rekannya menyelidiki soal pengantin wanita yang hilang itu dan menemukan Yon berpayung merah lewat CCTV dengan merasa curiga soal itu. Sementara itu, Jia bertemu seorang pria yang akan memberi informasi yang mengenai pria berpayung merah yang adalah Yon. Pria ini mengatakan kalau Yon adalah monster. Dia tidak menua sama sekali, tapi Jia nggak percaya. Pria ini juga mengatakan kalau dia mahasiswa yang sedang ikut ujian negara dan berasal dari desa di suatu tempat. Tapi langsung disikap Jia yang mengatakan seorang mahasiswa dengan latar belakang keluarga begitu memakai sepatu seharga $4.000 dan tidak punya dialek dari desa tersebut. Ternyata pria ini adalah Irang, adik tiri Ion. Dia sengaja melakukan itu pada Jia. Sementara itu, Ion ada di kafe es krim dihubungi Irang yang ada di sekitar situ. Irang memancing Yon yang mengatakan kalau Yon sedang menunggu pacarnya yang sudah mati, lalu Irang pergi. Sementara itu, Jia ada di halte bis bersama seorang siswa SMA dan seorang kakek yang sedang mabuk. Saat hendak naik bis, kakek ini pura-pura jatuh dan menahan Jia. Tapi karena nggak bisa berlama-lama, bis itu pun pergi. Di dalam bis itu, Jia melihat ada Yon. Akhirnya, Jia menggendong si kakek, mengantarnya pulang. Jia merasa kakek ini sangat berat sekali. Si kakek minta diturunkan di pohon di dekat situ dan mengatakan, "Aku sudah membalasmu." Saat itu lewat taksi dan diberhentikan Jia. Kakek itu menghilang. Si sopir mengatakan, "Tadi aku hanya melihatmu seorang diri. Di dekat pohon itu ada kayu dipahat menyerupai patung." Sementara itu, di dalam terowongan, tiba-tiba lampu bis tadi mati. Yon yang ada di bis itu menatap siswi SMA tadi dan menyerangnya. Tiba-tiba, bis itu melaju dengan arah tak menentu, lalu menabrak menyebabkan kecelakaan. Jia sampai di tempat kecelakaan bis. Si supir taksi melaporkan kejadian itu pada polisi. Lalu Jia memeriksa ke dalam bis. Semua orang di dalam bis sudah mati kecuali siswi SMA tadi. Siswi ini hanya pingsan dan terluka, lalu dibawa ke rumah sakit. Polisi pun datang ke lokasi dan memeriksa semuanya. Sementara itu, Yon pulang berjalan kaki di bawah hujan dengan tangan yang berdarah dan kaki yang sedikit pincang. Jia merasa aneh karena seharusnya ada satu orang lagi di dalam bis. Dan dari halte tadi ke tempat kecelakaan ini tidak ada pemberhentian. Jadi harusnya nggak ada yang turun. Jia semakin merasa aneh terhadap Yon. Jia bertanya soal kejadian tadi pada siswa SMA yang sedang dirawat ini. Kemudian menghiburnya karena terlihat trauma. Saat bertanya tentang Yon, siswi ini bereaksi dan mengatakan dia datang untuk membunuhku. Jia keluar ruangan dan di lobi bertemu Yon yang bertanya soal siswi SMA itu pada perawat di sana. Mereka berbicara di taman rumah sakit. Jia menginterogasi Yon yang menghilang dari bis. Yon berdalih lalu pergi. Sebelum pergi, Jia melemparkan tasnya pada Yon dan mengatakan, "Ambil kartu namaku." Yon gak mau lalu pergi. Ternyata Jia menginginkan sidik jari Yon. Malam harinya, siswi SMA ini didatangi seorang dengan memakai sepatu berhak tinggi dan mengatakan pada Jia kalau dia akan mati jika tetap di sini. Jia pun membawa siswi ini ke rumahnya. Tapi ada yang aneh dengan siswi ini. Yon yang di rumah sakit hendak menemui siswi itu menerima surat dari Jia yang dititip ke suster. Di rumah, siswi ini menceritakan kronologi kejadian bis itu kepada Jia. Tapi ceritanya berlawanan dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Tapi kayak biasa, siswi ini juga disikap Jia dan mengancamnya karena semua yang dikatakan siswi ini bohong. Lalu siswi ini berubah jadi Irang. Rang hendak menyerang Jia, tapi malah diserang duluan sama Yon. Yon datang marah-marah ke Jia karena Yon sebenarnya udah menolak rencana itu sambil menunjukkan kertas dari Jia. Lalu terjadilah perkelahian antara dua kakak adik ini. Ternyata
Jia menempatkan kamera tersembunyi di sana. Lalu Rang pun pergi. Yeon menghipnotis Jia agar melupakan semua tentang Yeon. Pagi harinya, di kantor, Jia mendapat hasil tentang sidik jari Yeon dan mengetahui identitas Yeon dari itu. Yeon yang kembali ke rumah mendapati video rekaman perkelahiannya dengan Rang sedang diputar, serta Jia yang udah ada di sana, di rumah Yeon. Ternyata, hipnotis Yeon gak mempan pada Jia. Jia menunjukkan disk file rekaman video itu dan menyuruh Yeon mengambil sendiri, lalu menjatuhkan dirinya dari gedung yang tinggi itu. Ternyata dengan kekuatannya, Yeon menjatuhkan diri dan menangkap Jia. Lalu, mereka melayang sampai berpijak pada tanah. Akhirnya Jia tahu kalau Yeon adalah pria yang ditemuinya dulu, pria yang menyelamatkannya dari rubah-rubah itu, lalu menusukkan jarum suntik obat bius pada Yeon.